Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kali ini kita akan mencoba mendaki Gunung Ciremai. Gunung Ciremai masuk ke dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 mdpl. Rencananya kita mau berangkat dari Bandung sehabis maghrib. Tapi ternyata salah satu teman kita ada yang terpaksa lembur dulu buat ngeberesin kerjaan di kantornya. Biar bisa cuti dengan tenang katanya. Hehehe. Tunggu baru datang. Alhasil kita pun jadi ngaret dan baru berangkat jam 8:30. Ya, tahu sendiri kan, kadang realita nggak sesuai sama ekspektasi. Di perjalanan kita sempat terpisah, dan akhirnya kita mutusin buat berhenti dulu di daerah Sumedang. Sekalian istirahat dan sebat dulu lah biar woles. Habis itu kita lanjut jalan lagi, dan sesampainya di Majalengka, kita nyempetin berhenti lagi buat beli air dan logistik tambahan. Gimana guys? Mantap, capek. Perjalanan berapa jam lagi kira-kira? 40 menitan lah sampai homestay. Lah, udah pagi aja anjir. Iya benar, ini udah pagi dan kita udah ada di homestay Ciremai. Jadi semalam tuh saking udah capeknya dan udara juga kerasa lumayan dingin, sehabis belajar logistik kita langsung gaspol tuh biar cepet nyampe homestay dan bisa cepet-cepet rebahan. Kira-kira kita nyampe di homestay sekitar jam 12:30-an lah. Pas nyampe kita langsung makan, bersih-bersih, packing ulang dan tentunya tidur. Din, gimana Din perjalanan semalam? Mantap. Berapa jam dari Bandung? Dari Bandung 4 jam. Kita istirahat 2 kali. Mantap. Oh iya, kita nginep di homestaynya Kang Dani Pro. Selain jasa homestay, Kang Dani juga nyediain jasa antar jemput BC. Jadi, buat temen-temen yang mau ke Ciremai via Apoi, bisa juga tuh pakai jasanya Kang Dani. Nanti kontaknya kita taruh di deskripsi. Sehabis sarapan, kita langsung siap-siap sambil nunggu mobil losbaknya Kang Dani buat nganter kita ke BC Apoi. Setibanya mobil losbak, kita langsung gercep angkat-angkatin barang bawaan dan langsung gas ke BC Apoi. Kita baru dari homestay menuju perjalanan ke BC. Perjalanan sekitar 30 menit dari homestay ke BC menggunakan angkutan umum Polbak. Angkutan umum? Ini angkutan umum. Angkutan umum. Umum mah itu general yang semua. Petani gak bisa yang mana waktunya? Oh, bener. Oh, berarti mah khusus yang pupuk, yang ayam, yang sayur, yang pendaki. Gitulah sahabat. Gitulah. Kendaraan umum mah angkot, terus kereta umum. Dari Kolbak Lautan awan, Cok. udah mantap nih. Jadi kita nggak usah naik gunung, udah jadi base camp monok. Kita lamun di Bandung mah sangar sih. Ya, besar udah peratus. Can ya? Can kita. Oh, posisinya sebenarnya. Ya.
Wih, mantap gitu. Alas ya. Itu yang mobil ini. Wah, iya. Momen mengerikan, guys. Mundur. Percayakan kepada Mas Paul. Tidak. Gini. Lurus. Apa? Hop. Lurus. Momen mengerikan kita saat naik lobak, ada mobil persimpangan. Mama. Kurang lebih sekitar 30 menitan kita udah nyampe di BC. Di sana kita langsung diarahin sama Kang Dani buat regis ulang di pos pendaftaran, sekalian juga cek kesehatan. Jam 8.35. Jadi kita registrasi 77.500, dapat karcis masuk 77.500, terus kesehatan udah termasuk kesehatan, jadi kesehatannya 20.000, tiket masuk 57.500, nanti dapat asuransi sama dapat kupon makan, voucher makan sekali, terus pulangnya juga dapat sertifikat. Jadi 77.500 all in lah, udah dapat semua tiket. Sekarang makan dulu. Sehabis makan, kita langsung mastiin lagi barang bawaan kita, takutnya ada yang ketinggalan atau kurang. Sebelum memulai pendakian, tentunya kita tidak lupa berdoa terlebih dahulu agar diberi perlindungan di sepanjang jalan. Sudah selesai. Oke lah tuh. Pendaki gimmick. Dan pendakian pun dimulai. Kita start dari base camp sekitar jam 10-an. Trek dari base camp menuju ke pos 1 lumayan landai dengan kontur jalan yang beragam. Jadi di awal kita ketemu jalan tanah dengan vegetasi pohon pinus. Habis itu ada juga jalan yang diaspal. Cukup unik emang, trek di gunung ada yang diaspal. Hehe. Mungkin itu biar memudahkan evakuasi kali ya, kalau ada kondisi darurat. Lalu nggak lama kita ketemu trek tanah lagi, dan juga trek dengan bebatuan yang lumayan bikin kaki nggak nyaman. Setelah jalan sekitar kurang lebih 25 menit, kita sampai juga di pos 1. Tapi karena di situ kita ngiranya itu tuh cuma pos bayangan, dan dirasa masih belum terlalu capek, jadi kita lanjut jalan aja. Kontur trek pun mulai berubah menjadi trek tanah dengan akar pohon yang cukup padat. Kira-kira setelah jalan 45 menitan dari pos yang tadi, kita pun tiba di pos selanjutnya. Dan dengan sedikit kaget saat ngelihat plang di pos tersebut tertulis jelas kalau ini tuh pos 2. Hehehe. Jadi ternyata pos yang tadi kita lewatin sebelumnya itu emang bener pos 1 dan bukan pos bayangan.
Jadi Hiji kalewat, gara-gara naon, Din? kalewat mah lain bayangan. Oh, koneknya tadi di pos. Heeh. Tepul ta. Ieu we. Jadi kalau dihitung-hitung, estimasi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 30 menitan lah. Terus dari pos 2, maksudnya dari pos 1 ke pos 2 itu berarti sekitar 45 menitan lah. Jadi estimasi dari base camp nyampe ke pos 2, kalau sama istirahat, ya kurang lebih sekitar 2 jaman lah. Lalu setelah istirahat cukup lama, kita lanjut jalan lagi menuju pos 3. Di sini treknya masih cukup sama seperti trek ke pos 2 yang didominasi oleh tanah berakar. Dari pos 2 menuju pos 3, jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah berjalan 30 menit, kita sudah sampai di pos 3. Kita memutuskan istirahat lagi di pos 3 kurang lebih 15 menit. Lalu kita lanjut jalan lagi menuju pos 4. Di perjalanan menuju pos 4 ini, trek mulai terasa semakin menanjak. Di sini juga kami banyak berhenti karena treknya emang bikin mata nggak mau nengok ke atas. Nanjak terus coy! Setelah jalan sekitar 45 menit, akhirnya kita sampai juga di pos 4. Dan tanpa banyak bicara, kita semua langsung connect buat istirahat dan melepas carrier yang udah kerasa menusuk di pundak. Hehe. Pos 3, opat lah. Asli, tanjakan tanpa ampun. Ketulisan. Setelah badan dan kaki bisa diajak kompromi, kita lanjut perjalanan menuju pos 5. Nah, dari sini nih, sisa kekuatan kita diuji. Soalnya, dari pos 4 ke pos 5 ini, treknya semakin terjal dan menanjak. Ditambah lagi, akar pohon yang semakin rapat bikin kaki terasa pegel. Di sini kita lumayan banyak berhenti dan istirahat. Maju dikit, berhenti. Maju dikit, istirahat. Maju dikit lagi, tarik nafas. Pokoknya kalau salah satu ada yang berhenti, ya semuanya berhenti. Apalagi kalau lagi papasan sama pendaki yang turun. Otomatis kita langsung kompak berhenti buat ngasih jalan. Iya, ceritanya mah ngasih jalan. Padahal aslinya mah udah males jalan. Hahaha.
badan semakin terasa melelahkan. Langkah kaki pun terasa semakin berat. Seolah-olah mengingatkan kita akan kehidupan yang selalu ditipu oleh harapan. Bentar. Kok jadi kayak puisi anjir? Nggak cocok. Skip bang, skip. Tapi bener gak bohong, trek dari pos 4 ke 5 ini bener-bener gak ada ampun dah capeknya. Bahkan salah satu tim kita pun udah mulai banyak ngeluh. Dikit-dikit nanya, udah ada tanda-tanda pos 5 belum? Pos 5 udah kelihatan belum? Itu di depan area camp bukan? Ya kesel juga sih dengernya. Tapi yang lain gak ada yang jawab juga sih. Soalnya ya sama-sama capek dan emang belum kelihatan juga nih pos 5-nya. Hehehe. Ternyata tiap orang beda-beda cara ya buat ngungkapin rasa capek. Ada yang jalannya sambil cemberut, ada yang ngomong terus karena ngeluh, ada juga yang diem gak ngomong-ngomong, kirain kuat. Pas ditanya, taunya dia yang paling rasa capek. Akhirnya, setelah perjalanan 1 jam yang menguras tenaga, kita sampai juga di pos 5. Akhirnya sampai juga. Pos 5. Pos 5, anjir. Kurang lebih sejam lah di pos 4, pos 5. Sejam lebih, tapi treknya nanjak bisa. Mantap lah. Shelter. Setelah nentuin spot buat mendirikan tenda, kita langsung bagi-bagi tugas. Sebagian diriin tenda, dan ada 1 orang yang bertugas buat bikin kopi untuk penghangatan. Soalnya, di pos 5 ini, udara udah makin kerasa dingin banget. Oh iya, pos 5 ini tuh camp area terakhir di jalur Apu ya. Lahannya cukup luas, bisa muat kurang lebih 15 tenda. Bayangan. Gak jauh dari pos 5, sebelumnya ada juga pos bayangan. Di situ camp areanya lebih luas, tapi katanya dapat info dari pendaki yang turun, semalam ada beberapa tenda yang kena serangan bagas. Jadinya kita milih buat ngecamp di pos 5 aja. Kalau mau ngecamp di sini, disarankan juga sih buat logistik, mending digantung aja di pohon, biar lebih aman. Setelah tenda terpasang, kita langsung masak-masak dan langsung isi perut yang dari tadi udah kerasa lapis alias lapar pisan. Hehehe. Masak apa? Sayur sop menu hari ini. Kenapa sayur sop? Karena ya banyak duit. Jadi jangan yang hanyir-hanyir. Perut sudah kenyang, hawa dingin pun menyerang. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur cepat agar besok pagi kondisi badan fit lagi. Soalnya perjalanan masih panjang. Ready, Samit, ready. Samit. Tiris pisang. Mantap. Pantesan nih balik merah ke salon pak. Sip, ready. Ready. Jadi kita bangun jam 3 pagi untuk persiapan summit. Sebelum berangkat, kita sempetin sarapan dulu dan kemasin barang yang dibutuhkan buat summit.
Trek pun dimulai dengan jalan yang menyerupai terowongan dengan kontur tanah berpasir. Lalu setelah itu, vegetasi menjadi terbuka dengan hembusan angin yang cukup kencang ketika itu. Trek pun berubah menjadi bebatuan dengan tanjakan yang semakin curam, yang membuat kita memilih untuk beristirahat beberapa kali. Ya, seperti kalian tahu, trek menuju summit pasti nggak akan ada bonus. Apalagi suhu pada saat itu mungkin di bawah 10 derajat. Kumaha beh, summit beh. Mantap kan, curam dan terjal. Mengerikan trek ke puncaknya. Itu durasinya lagi anjing. Capek pisan. Tapi wajib tuh kadi. Wajib sih. Tapi udah anu wajib mah dengan sare di imahnya. Naon kadinya? Wajib mah sholat. Kondisi jalan yang masih gelap kadang membuat kita kebingungan menentukan arah yang benar. Tetapi untungnya di trek sudah ada beberapa tanda berupa tali reflektor yang diikatkan di pohon dan beberapa pelang penunjuk arah yang sangat membantu. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, puncak pun mulai terlihat dan membuat kita menjadi bersemangat kembali. Puncak. Tiba-tiba kita lupa dengan kaki yang sudah terasa lelah dan nafas yang terasa berat. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di puncak. Kita sampai di puncak jam 5:30. Selebrasi dan foto-foto pun gak ketinggalan. Di puncak kita benar-benar nikmatin suasananya sambil ngobrol dan ditemenin kopi hangat. Lautan awan dan pemandangan yang begitu memukau bikin kita betah berlama-lama di atas. Salah satu hal yang membuat kita takjub ketika berada di puncak yaitu saat melihat bayangan Gunung Ciremai. Bayangkan saja, bayangannya saja sudah bisa menutupi sebagian besar wilayah. Gunungnya apalagi, sudah pasti besar kan? Kebayang gak sih kebesaran dan kekuasaan sang penciptanya?